Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di vlog kami POBJ Channel yang akan mengulas passion kalian seputar bebas community dan tentunya menginformasikan update terbaru seputar POBJ. Nah, di season kali ini kita lagi bikin podcast on the bus. Nah, podcast on the bus ini dalam persiapan menuju rilis armada terbaru kita, Privilege Cabin, untuk line perdana di jalur Purwodadi Cepu ke Barat Jakarta. Nah, kali ini sambil kita OTW, kita ditemani oleh salah satu admin dari Nostalgia Bis Indonesia. Nah, kita nanti akan bikin obrolan yang tentunya mengkilas balik kisah-kisah armada bis dari masa lalu hingga kita lihat seperti sekarang ini. Banyak inovasi-inovasi baru yang muncul di dalam armada bis itu sendiri. Nah, kita masih ditemani oleh salah satu teman kita, senior kita, ada Mas Didi Prianto. Nah, gimana Om? Sehat Om? Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bikin podcast juga di bis ini. Nah, Om, jadi Anda sebagai seorang admin dari bis nostalgianya bis ini, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat armada dulu, kita ya nggak bagus-bagus amat lah kalau kita bisa bilang. Kalau kita lihat dulu bodinya ya masih gitu-gitu aja, inovasi dalam kabin bisnya ya seperti itu aja, fasilitasnya juga seperti itu aja. Gimana Om melihat perbedaan antara masa nostalgia bis-bis lama itu dengan seperti sekarang itu? Gini ya Om Kakak, kalau menurutku, kalau dulu itu kan basic atau dasar kebutuhan orang bepergian itu kan hanya pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, tanpa memperhatikan atau mempedulikan apa yang dia dapatkan selama perjalanan. Asiknya itu enggak masih hanya sekedar kebutuhan dasar aja, pergi dari sini ke sana gitu. Nah, sekarang itu kan ya kalau kita lihat sekarang manianya banyak, penikmatnya banyak. Ya paling enggak kita bisa menikmati perjalanan itu sambil ya kalau dulu orang ya ada foto, cuma kan enggak terlalu heboh seperti sekarang ini. Banyak yang motret, banyak yang bikin catatan perjalanannya seperti apa. Om Didi ini salah satu penikmat perjalanan, karena kalau kita lihat di report tripnya itu banyak bercerita soal ya perjalanannya seperti apa sih. Nah, Kak, Om Didi ini cerita sedikit aja masa lalu seperti apa. Saya mulai sering bepergian ke Jakarta itu tahun 90-an setelah saya lulus SMA. Armadanya apa aja? Waktu itu hanya baru ada satu PO yang asal dari Jepara dengan fasilitas ya tadi yang saya sebutkan, hanya kebutuhan dasarnya saja yang terpenuhi gitu. Contoh fasilitas makan. Jadi dulu itu orang atau bis masuk ke rumah makan, orang itu ya bayar sendiri-sendiri gitu. Oh, waktu itu bayar sendiri ya? Bayar sendiri-sendiri. Oh, belum ada fasilitas dari PO untuk sopir? Belum ada. Terus yang kedua, waktu itu banyak armada bis yang memang sudah pakai selimut. Kayak selimut kayak gini? Ya, tapi selimutnya itu yang mungkin nggak ada jauh bedanya dengan selimut yang ada di rumah sakit. Saya waktu itu ingatnya gitu, yang garis putih atau garis biru gitu. Tapi sekarang ini orang kasih apa namanya, bukan lagi selimut, ini bed cover gitu loh. Itu kan karena ya mungkin penyedia jasa transportasi juga mungkin orang atau penumpang itu nggak butuh waktu itu ya. Tapi pihak pengelola atau penyedia jasa transportasi sudah melihat sehingga mereka memberikan apa yang di atas yang dibutuhkan oleh penumpang gitu. Itu yang saya salut gitu. Terus tempat duduk dulu ya hanya seperti itulah, fasilitasnya dulu cuma reclining seat, nggak seempuk ini ya gitu, nggak yang kalau sekarang kan banyak tempat duduk yang ergonomis dan masih ini ya dan lega. Kalau dulu itu masih bludru kain ya bludru. Nah, itu resikonya memang ya maaf, kadang ada apa yang namanya tinggi ya. Tinggi itu kalau sudah di kulit, kena kulit gigit, wah
itu nanti bisa langsung ini kena gatal-gatal. Dan kalau tidak sering dibersihkan itu rawan debu juga. Mungkin orang yang tidak atau pernafasannya sensitif dengan debu bisa menyebabkan alergi juga. Kalau ini kan lebih mudah membersihkan. Oke, kalau tadi bicara soal fasilitas di kabin sama fasilitas makan. Nah, sekarang ini kan juga banyak PO berinovasi, Mas. Utamanya arah kiblat mereka itu juga PO di ranah muriaan. Ya bisa dibilang ada beberapa inovasi kita yang menjadi apa ya? Pionir ya. Bisa dikatakan seperti itu. Artinya menjadi referensi untuk PO lain bisa untuk meniru. Kalau Om Didik sendiri sudah mulai menggunakan BCU tahun berapa, Om? Kalau berdasarkan dokumentasi yang saya punya, nah ini dokumentasinya banyak. Iya, saya dokumentasi terlama saya naik BCU itu kalau nggak salah tanggal 27 Desember 2011. Itu yang saya masih pegang fotonya. Kalau sebelumnya saya nggak tahu, agak lupa. Nah, cuma saya itu agak heran dengan BCU. Kadang-kadang ada pertanyaan di saya, ngapain gitu loh? Ngapain yang bikin aneh-aneh? Maksudnya ngapain gitu ya? Itu gini ya? Ngapain menyediakan sasis-sasis premium yang kalau menurut saya harganya pasti lebih mahal. Sehingga untuk mencapai BEP pasti lebih lama. Itu ngapain gitu loh? Toh dengan tiket yang sama, kenapa nggak pakai ya sasis-sasis yang lain gitu lah? Nah, itu mungkin bagian dari strategi BCU untuk menjadi leader, nggak cuma jadi follower. Saya pertama salah satu poin yang saya acung jempol adalah mekanisme pemilihan makanan. Apa itu namanya? Yang penumpang tinggal pilih personalized customization. Customer sampai rumah makan tinggal menuju meja yang disediakan, sudah ada nomor tempat duduknya sesuai pesanannya. Karena kalau dulu itu kan ya nyuwun sewu, sistem makan di rumah makan itu kan kebanyakan prasmanan yang dijatah. Kalau sudah seperti itu tuh kan PO sudah memperlakukan customernya itu secara personal gitu loh. Kita nggak cuma gebyah-ubyah penumpang gitu kan. Tapi ini kita diperlakukan sebagai personal diri kita masing-masing. Ini keren ini. Dan kalau nggak salah ini BCU yang saya sebut tadi, kalau saya lebih senang memakai istilah being a leader atau follower. Nah, ini BCU sudah jadi leader ini. Terbukti sudah ada followernya gitu. Yang tiru-tiru kayaknya gitu. Keren. Kalau bicara soal leader memang beberapa inovasi ya kita masih ingat loh 2007 merintis awal di jalur Lebak Bulus kalau nggak salah ya. Waktu itu sudah ada hotspot on the bus. Tapi orang juga mengatakan bahwa itu ngapain orang pakai kayak gitu. Karena memang teknologinya belum bisa mengimbangi waktu itu. Tapi sekarang kalau kita lihat di mana-mana orang kalau kepergian naik bus sudah bisa menikmati fasilitas wifi. Nah, kita sekarang coba ini ya mengilas balik lah. Dulu sama sekarang itu memang bisa dikatakan ya, perbedaannya sangat-sangat jauh. Gimana Om kita menanggapi itu? Keren. Oh ya, satu lagi, sepertinya kalau nggak salah itu penyediaan dispenser di dalam bis. Itu juga BCU kalau nggak salah, yang pertama kali. Ingat loh, dispenser itu nggak cuma untuk bapak-bapak yang mau ngopi atau ngeteh. Banyak penumpang yang bawa anak kecil bikin susu untuk anaknya. Ini itu juga sangat membantu loh. Saya pernah 2 kali barengan dengan sepasang orang tua yang dia bawa anak kecil, dan sepertinya memang dia sangat terbantu dengan adanya penyediaan dispenser air panas yang bikin susu nggak kesulitan. Keren. Dan itu kalau nggak salah juga di BCU ya. Merintis itu. Saya lihat BCU yang pertama kali. Sekarang sudah hampir menjadi standar dari bis sendiri. Bis yang lain untuk menyediakan dispenser di dalam bis.
Nah ini di dalam kabin di privilege cabin juga ada semacam apa ini konfigurasi yang memang belum pernah dicoba di PO lain. 3 seat baris satu-satu custom dan ke belakang. Ini kita lihat nanti apakah akan ditiru oleh PO yang lain, karena memang custom ini suatu saat walaupun tidak dipakai untuk seat satu-satu, nanti kita pakai untuk seat 2 baris. Itu cocok itu seat yang mungkin kalau saya boleh sebut seat soliter aja deh, seat sendirian gitu. Itu cocok mungkin seat jomblo. Para jomblo yang kadang-kadang tidak terlalu seneng ngobrol dengan penumpang sebelahnya atau merasa terganggu ditanya-tanyain, cocok itu dia duduk sendirian. Pacarnya mana Mas? Karena ini tidak, memang apa ya, tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang itu penumpang sebelah itu kepo-kepo dan tidak semua orang itu ternyata seneng ditanya-tanya gitu. Itu cocok itu dia si jomblo sendirian, naik duduk wes diem, istirahat menikmati perjalanan. Keren itu, sambil menikmati hiburannya ya. Tapi tentu saja untuk mendapatkan fasilitas itu harganya beda ya. Iya, karena memang ada selisihnya karena marginnya belum ketemu kalau kita betul. single. Karena kalau normalnya seat 22 ini bisa diisi 4, mereka hanya 3. Ya gampangnya ngitungnya gitu sih ya. Kalau seat normal satu baris ini dibagi 4, dia dibagi pembaginya 3. Jadi harusnya memang harganya lebih tinggi. Om Didi, ini soal ini ya. Kalau kita ulas soal harga tiket pada waktu tahun sekian, kalau dibandingkan dengan era-era sekarang ini, kalau dulu kan kita masih lewat Pantura ya, artinya jam itu masih terpatok di sekitar 10 jam lah. Kalau sekarang kan sudah lebih cepat ya. Iya. Itu kalau kita melihat dari efisiensi biaya tiketnya, tanggapan Om Didi gimana? Saya mungkin berawal dari cerita gini. Saya dulu itu sering membandingkan. Jadi kalau naik bis kelas eksekutif, dulu saya sempat tinggal di Jogja. Jadi kalau perjalanan Jogja ke Jakarta itu, kalau naik bis tiket eksekutif bis itu, kalau naik kereta dia baru dapat kelas bisnis yang tempat duduk sandarannya tegak, jadi sangat tidak nyaman. Itulah kenapa saya selalu pilih bis. Nah sekarang sepertinya kok harganya masih sangat-sangat menarik karena karena kenaikannya dari waktu ke waktu itu masih sangat terjangkau. Apalagi ya dulu saya agak ya gimana ya, apalagi sekarang kan saya tinggal di Semarang. Dari Jakarta Semarang atau Semarang Jakarta, saya selalu naik bis yang keberangkatan dari Jepara. Saya menikmati perjalanan atau fasilitasnya itu lebih sedikit, lebih pendek, tapi harganya sama dari yang dari Jepara. Itu kadang-kadang saya ngiri gitu loh. Nah, itu berarti Om Didi harus berangkatnya dari Jepara. Iya, untuk menikmati atau harga rupiah per jamnya atau per meternya, saya jadi jatuhnya lebih mahal. Karena saya turun di yang setengah lebih sedikit lah. Saya kadang-kadang ngiri sama penumpang yang turun di Jepara, Kelet, bahkan sampai Tayu ya biasanya ya. Iya, sampai Tayu lah. Halo, kalau bisa milih lebih menikmati mana antara kita kala itu masih lewat jalur Pantura atau sekarang lewat jalan tol? Tergantung ya Om. Kenapa? Bagi orang yang hanya memenuhi kebutuhan dasar, saya pergi dari sini untuk berangkat dari sini untuk pergi ke sana. Kalau dengan full tol dari Jakarta sampai Semarang, pasti waktunya lebih singkat. Dia pasti seneng, gitu loh. Waktu bersama keluarga jadi lebih banyak. Gitu. Jadi itu pasti nilai tambah. Gitu. Dulu itu kalau saya ke Jakarta, rata-rata berangkat jam 8 malam. Sampai di sekitaran Bogor itu sekitar jam 6. Sekarang dengan tol rata-rata jam 2 maksimal jam 3 saya sudah sampai di Bogor.
gitu. Repot juga yang Repot jemput juga. ya. Jadi malah saya lebih seneng. Tapi sekarang kan banyak ada Grab, ada. Oh iya. Saya malah lebih seneng Mbok jadwal keberangkatannya dimolorin. Sehingga sampai di sana juga relatif sudah lebih pagi. Kan kita jawab dengan BBC 1. Nah, itu ternyata ya pasti peluang PO untuk memberi pelayanan lebih ke customer ya. Yeah. Misalkan dia tinggal di Semarang dengan keluarganya, kerja di Jakarta, otomatis dia baru keluar rumah agak larut malam kan lebih banyak waktunya dengan keluarga dengan ditinggalkan. Ya, dia bisa berlama-lama. Betul. Nah, ini sambil kita menikmati perjalanan menuju Purwodadi, jalannya meliuk-liuk seperti di atas perahu. Bisa dikatakan seperti itu. Om Didi ini sudah pernah nyobain ini belum ya? Personalized customization? Wah, sayangnya belum. Saya terakhir naik BCO ini masih yang pelayanan servis makannya yang reguler. Tapi ya, saya sudah lihat flyernya sih. Menu-menunya. Cuma diiming-imingi dengan menu. Iya, baru sih. Om Didi belum coba ini. Tapi itu saya melihat akan menguntungkan juga dari sisi vendor. Vendor rumah makannya dalam hal ini gitu ya. Karena saya melihat ada unsur efisiensi. Satu, rumah makan sudah tahu menu apa saja yang dipilih oleh calon penumpang ini. Sehingga kalau perbandingannya adalah kalau dia tidak tahu, dia menyediakan menu ini kan menu yang prasmanan itu kan ada berapa jenis. Tanpa tahu ini akan laku berapa, akan dimakan berapa. Kalau istilahnya kalau ibaratnya mubazirnya itu nanti nggak ketahuan ini. Betul. Tapi kalau dengan ini kan jelas. Rumah makan sudah tahu pesenannya, berapa orang milih menu ini, yang lain berapa menu yang lain. Oh, itu efisiensi bagi saya. Iya. Dan ini nggak tahu ini BCO ini dapat dapat pemikiran seperti ini tuh dari mana? Yang jelas sekitar 4 tahun yang lalu saya pergi keluar lah gitu. Saya naik pesawat yang merah-merah itu pengalaman saya. Sebelum saya check in, itu saya sudah diminta untuk memilih makanan apa saja yang saya pilih untuk saya makan di dalam pesawat. Sama berarti? Ya, nah makanya itu saya sudah alami beberapa yang lalu. Nah, BCO ini nggak tahu kok dia bisa punya ide yang sama seperti itu. Itu 2 jempol malahan kalau menurut saya. Itu satu untuk pelayanan penumpang dilayani secara personal yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi rumah makan saya melihat ada sisi efisiensi dari sana. Efisiensi dan first service. Iya. Karena kalau sebelumnya itu kan kita datang ke rumah makan, ya menu standar di rumah makan itu kan ya paling itu sih ya. Sayur, biasanya tempe tahu atau ayam goreng. Hanya biasanya itu. Nah, ini kalau nggak salah kok menunya lumayan ini. 7 pilihan gitu. 7 pilihan dan Anda bisa merasakan, ya bisa dicoba kalau sering naik pakai baju, bisa pilih minggu ini pakai ini sampai terhatamkan semua. Ya, jadi kalau misalkan dia PJKA seminggu bolak-balik, dalam sebulan ini baru bisa utuh itu ya, dapat 7 menu itu ya. Jadi termasuk PJKA? Oh belum, enggak Mas. Saya termasuk orang yang jarang. Ya teman-teman PJKA, kalau Anda mau menikmati menu-menu spesial dari personalized customization bisa dicoba setiap bulan. Pasti tidak bosan ya, karena setiap perjalanan karena ada 7. Ya, dapat memilih menu yang berbeda. Oh, kita sedikit nostalgia nih. Kalau nggak salah, Om Didi tadi bilang 2011 ya, coba untuk mengingat-ingat. Nah, ini armada kala itu apa, Om? Oh, beli berapa? Kode berapa? Sebelum saya jawab, mungkin sekitar berapa hari yang lalu gitu saya posting di grup BCO. Oh iya, nanti bisa di saya ini ya. Ada foto dua anak saya dan 1 istri. Waktu itu kami naik B11, naik dari flyover Cibinong. Kebetulan seatnya adalah 1A B dan 2AB. Nah, kemarin tanggal 4 saya mengulang lagi, dapat seat yang itu juga. Langsung kepikir, saya foto before dan after. Oh, gitu. Jadi
lihat ada, kepoin aja deh gitu di situ. Kayak ini ya, apa? Yang apa ini yang challenge itu ya. Yang tahun Dulu sekian dan harus sekarang. dulu, ya. Iya, B11 Mercy pakai karoseri tentrem Scorking. Wah, Oh itu iya, Scorking. bener. Bener. Itu menurut saya era BCU paling ginian. Kelihatan kokoh Ya, dan garang. wes garang, bener. Karena kebetulan waktu itu saya juga motret. Waktu itu B11, 12, 13 itu kalau nggak salah motret pertama kali itu Scorking baru-barunya. Jadi baru datang kita motret dan waktu itu ya akhirnya banyak digemari oleh teman-teman dari pecinta bis. Oh, jadi ingat Om. Jadi perbandingan antara 2011 dan 2021 kemarin Ya. itu sama-sama tentrem. Cuma yang kemarin kita naik yang apa TH9. Oh iya. Yang dulu Mercy kemarin dapatnya Volvo gitu kan. Tapi seat kebetulan kok kita dapat yang sama persis gitu loh. Sehingga langsung terlintas ide, oh saya kok pengen bikin foto seperti yang dulu gitu ya. Dari karoseri yang sama. Karoseri yang sama. Kalau gitu berarti gini dong. Bisa dikatakan bahwa karoseri itu juga meregenerasi bentuk prototipe dari bis-bis mereka ya. Harusnya Semakin elegan, semakin dengan fasilitas yang memang membuat penumpang itu semakin nyaman. Artinya ada perbaharuan yang memang sama ini mereka- kadang-kadang itu nggak tahu ya, ini secara psikologis kadang-kadang kalau penumpang itu naik bis yang keren itu percaya percaya diri loh. Edenya keluar. Prestisnya keluar juga Iya. dah. Itu kadang-kadang kita kalau lihat penumpang di sebelah itu kita rada pede. Ya, kalau soal prestis juga ini ya menjadi ini ya. Oh, kalau saya naik Scania naik Honda juga betul, menjadi betul. ini. Dapat Nah. mesin terbaru, bodi terbaru. Kadang itu saya juga menemui ini sih Om, kalau orang-orang lama ya semacam ibu-ibu yang masih menggandrungi suatu brand vendor. Oh, ini mesinnya Scania nggak ya? Mesinnya Volvo nggak ya? Kadang kan ditanyain gitu juga. Artinya mereka juga tahu mesin lah kalau. ya. Nah sekarang itu ya kalau bisa dibilang ya hampir berapa persen di armada Bejo juga armada pakai chassis premium. Artinya kan ini menjadi pertimbangan manajemen kalau sekarang itu sudah via tol semua itu rasio penggunaan BBM-nya juga menjadi perhitungan sendiri bagi manajemen. Lebih irit? Lebih irit. Iya, karena kecepatannya bisa konstan Iya. ya, tanpa mengalami banyak stop and go. Bukan irit di BBM aja loh. Oh ya? Di onderdil yang mungkin dipakai bahan kampas juga ada semakin efisiensi. Iya, karena itu tadi tidak banyak Tidak banyak rem, tidak stop banyak and go gitu ya. Itu di situ ya. Dan saya yakin sasis premium itu menjawab dua hal. Gimana? Kenyamanan, Oke. keselamatan. Karena saya yakin fitur-fitur keselamatannya pasti juga lebih oke dibanding sasis yang biasa. Iya. Karena kalau kita lihat di sasis baru ini beberapa sistem pengereman pun sudah beda-beda antara Volvo karena juga ada teknologi yang cukup menarik lah. Safety-nya lebih terjamin. Ya. Oke lah, brandingnya BCO memang keren. Sasis oke, sasis premium, interior juga oke. Oke. Nah, ini bisa selonjoran full kaki. Bagi PJKA, komuter PJKA tadi berangkat malam, besok bekerja dalam kondisi fit karena Iya. tidak capek dalam perjalanan. Saya jadi ingat juga di armada Bejo pun yang merintis apa ya, power and plug itu juga Bejo. Oh ya, betul. Itu enggak Om? Betul Iya kan? Nah, Orang ya, itu juga kampanye Bejo. power and plug. Betul. Jadi artinya kita bisa mengecas secara personal. Ya oke lah, bis itu memang ada stop kontaknya masing-masing. Tapi kalau kita menyediakan untuk masing-masing seat itu yang ngerintis pertama kali kalau nggak salah juga Bejo. Bener nggak Om? Betul. Artinya waktu itu Saya juga- masih ingat itu. Kampanye power and plug. Ya, betul. Cuman memang peruntukannya kalau sekarang ini Ya. lihat
memang tidak tepat untuk sekelas power bank atau laptop, karena kita melihat beberapa kejadian juga ada sumber permasalahan yang berawal dari power bank. Betul. Jadi ini pesan juga untuk teman-teman yang menggunakan armada, yang semua armada bus, untuk memanfaatkan fasilitas kelistrikan di dalam bus sesuai dengan fungsi dan peruntukan. Iya, betul. Karena interior bis ini itu kan penuh dengan material yang mudah terbakar. Ya. Sementara kalau kita ngecas power bank itu kan rawan panas. Power banknya panas, kalau misalkan sudah full atau apa, itu memang riskan di situ. Apalagi dengan ngecas handphone itu, sekali ngecas juga sudah kebutuhan untuk terpenuhi sampai turun itu sudah terpenuhi, udah full, udah bisa lah itu. Memang BCU saya senang sekali. Tadi saya sudah mengucapkan being a leader, atau biarlah yang lain jadi follower. Sudah terlalu banyak hal-hal yang diinisiasi oleh BCU. Atau kita power and flat, terus yang sekarang personalized customization, banyaklah yang sudah dimulai oleh BCU. Atau kita coba ini ya, coba sedikit absen ya. Mulai dari awal itu kan kita sudah merilis hotspot on the bus. Ya. Itu menjadi pionir juga. Ya. Kita masih ingat juga ada BCU Track. Oh iya. Jadi setiap armada itu sudah disediakan GPS. Bila mana ada keluarga atau memang penumpang sendiri menginginkan mengetrack armada itu sudah nyampe mana kira-kira ya? Atau yang jemput lah katakannya. Oh ini mau mendekati lokasi penjemputan. Nah itu kita ada fasilitas namanya BCU Track. Nah, yang pernah saya alami itu ibu mertua saya dari Bogor mau ke Semarang. Jadi saya tidak perlu menunggu terlalu lama di Kerapiak. Oh iya. Ya, jadi saya tinggal mantau, saya tinggal menyesuaikan. Bis itu datang sampai di Kerapiak. Betul. Saya nunggunya nggak terlalu lama. Itu membantu. Fasilitas lebih nyaman. Ini nampaknya sudah mau nyampe. Kita bisa ya sedikit menyimpulkan. Kalau Om Didi sendiri ada kritik saran nggak untuk BCU sendiri? Kalau kritik sementara kok saya belum. Tapi sarannya banyak. Saran masukan banyak. Ya, itu juga agak membingungkan. Karena apa? Apa yang dilakukan BCU kadang-kadang itu malah belum terpikirkan oleh penumpangnya. Dia sudah lakukan itu malahan. Jadi sudah terlalu banyak yang dilakukan BCU yang misalkan saya sebagai penumpang itu belum terpikirkan apa ya yang saya butuhkan. Karena kebutuhan dasar saya seperti yang saya sebutkan tadi itu kan cuma sekedar saya pergi dari sini mau ke sana. Ternyata yang diberikan BCU selama saya pergi dari sini sampai ke sana itu banyak sekali. Tadi yang kita sudah omongkan semua. Jadi kepuasan pelanggan itu kan kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Nah, BCU sudah memberikan jauh di atas kebutuhan customer-nya itu tadi. Kalau saya boleh pesen ya, minimal jaga pelayanannya, tingkatkan, lebih berinovasi mungkin ya, dan tetap menjadi leader. Biarlah yang lain jadi follower. Ya terima kasih Om Didi sudah menemani podcast on the bus ini, perjalanan menuju Purwodadi untuk dalam rangka merilis unit terbaru kita Scania. Tak lupa kami juga mohon dukungan dari teman-teman BBC untuk selalu mendukung dengan cara subscribe, comment, like, and share. Nah, kita akhiri obrolan kita di podcast on the bus ini. Kita jumpa lagi di obrolan yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.